Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menampilkan roleplay yang berjudul Perawatan Paliatif pada Pasien Leukemia. Sebelum itu, saya akan jelaskan dulu apa itu leukemia, apa itu perawatan paliatif, dan bagaimana cara pencegahan dari leukemia. Leukemia adalah proliferasi atau akumulasi sel-sel darah putih di sumsum tulang belakang yang menggantikan elemen sumsum tulang normal. Perawatan paliatif adalah perawatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, baik itu anak-anak, dewasa, serta keluarganya, dalam menghadapi penyakit yang mengancam jiwa dengan cara meringankan penderitaan dan rasa sakit, penata laksanaan nyeri, identifikasi dini, dan pengkajian yang sempurna. Nah, juga berhubungan dengan masalah fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Dalam perawatan leukemia, perawatan paliatif sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga yang berfokus pada pengurangan nyeri atau penata laksanaan nyeri, masalah fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Nah, bagaimana cara pencegahan dari leukemia? Cara pencegahan leukemia: yang pertama, tidak merokok. Yang kedua, hindari bahan-bahan kimia yang berbahaya seperti radon. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi dan seimbang untuk mempertahankan berat badan yang ideal. Yang keempat, hindari sinar radiasi, baik itu dari sinar X maupun sinar CT scan. Selamat menyaksikan roleplay berjudul Perawatan Paliatif pada Pasien Leukemia. Seorang anak berumur 10 tahun didiagnosa leukemia. Namanya Vina. Keluhan yang dialami oleh Vina yaitu nyeri dan rasa cemas yang dirasakan selama kemoterapi. Vina tidak ingin lagi dirawat di rumah sakit. Vina meminta kepada kakaknya untuk membawanya pulang dan dirawat di rumah saja. Akhirnya, permintaan Vina disetujui oleh kakaknya setelah berkonsultasi ke perawat. Beberapa hari setelah dirawat di rumah, perawat datang ke rumah untuk memeriksa keadaan Vina. Assalamualaikum Bang, selamat pagi. Waalaikumsalam Sus, langsung masuk aja, Vina ada di kamar kok. Baik Bang, terima kasih ya. Oh, ada suster. Mari sus, saya antarkan ke kamar Vina. Selang beberapa waktu setelah perawat datang ke rumah, teman Vina datang hendak menjenguk Vina. Bang, Vinanya ada. Dengar-dengar Vina sudah tidak dirawat lagi di rumah sakit. Iya dek, sudah di rumah sekarang, itu lagi diperiksa perawat. Baik bang, kalau begitu nanti saya kesini lagi ya. Saya titip salam aja ke Vina. Saya permisi ya bang. Assalamualaikum. Selamat pagi, Dek. Selamat pagi sus. Saya duduk ya, Dek. Masih kenal dengan suster, Dek? Masih sus, suster Syarifah kan? Iya, benar. Saya Suster Sarifah Aini. Bagaimana kabar Devina hari ini? Vina merasakan nyeri dan mual sus setelah kemoterapi beberapa hari yang lalu. Nyeri disebabkan oleh efek kemoterapi, Mbak. Jadi hari ini saya akan melakukan terapi dan tindakan mengurangi nyeri dan kecemasan yang Devina rasakan. Nah, tindakannya yang pertama yaitu adalah mendongeng atau storytelling yang akan saya lakukan sendiri, sedangkan art terapi atau terapi menggambar yang akan dilakukan oleh rekan saya. Nah, nanti rekan saya menyusul ya Mbak ya. Apakah Mbak bersedia? Iya sus, Vina bersedia. Tujuan dari tindakan yang akan kami lakukan adalah yang pertama, mendongeng atau storytelling agar nyeri Devina berkurang atau
cara untuk mengalihkan dari rasa nyeri. Kemudian yang kedua itu adalah art terapi atau terapi menggambar yang akan dilakukan oleh rekan saya, bertujuan untuk mengurangi kecemasan yang Devina rasakan. Begitu ya Mbak? Oke. Nah, tindakan yang kami lakukan membutuhkan waktu 30 menit saja ya Mbak? Iya, Sus. Nah, tindakan yang kami lakukan di ruangan ini saja ya Mbak ya, di kamar Devina. Setelah itu, Baiklah, hari ini suster akan bercerita atau mendongeng. Oke, adik harus dengarkan suster bercerita ya. Nah, suster bawa buku cerita. Judulnya tentang Raja Kurcaci yang menolong tanpa berharap imbalan. Oke, suster mulai ya. Ceritanya begini. Bersih tidak terlihat sedikit pun. Bulan tengah bersinar penuh, warnanya berkerah. Lihat siapa itu yang namanya di bawah sinar bulan? Mereka para kurcaci penghuni istana jamur sedang bermain dengan riang gembira. Ada kurcaci merah, kurcaci kuning, kurcaci putih, kurcaci hijau, kurcaci ungu, kurcaci biru, kurcaci orange, dan kurcaci hitam. Nah, ceritanya seru sekali ya. Ini cerita tentang Raja Kurcaci yang menolong tanpa berharap imbalan. Nah, Kurcaci ini baik hati, dia suka menolong tanpa pamrih. Dia harus suka menolong juga ya. Ya begitu. Nah, Ade bagaimana perasaan Ade setelah suster bacakan cerita tentang Raja Kurcaci yang menolong tanpa berharap imbalan? Senang? Iya Sus, Vina senang mendengar cerita suster. Rasanya nyeri di badan Vina ini hilang semua Sus. Vina kan terus semangat deh jalani kemoterapinya agar Vina cepat sembuh biar bisa kumpul lagi sama kakak Vina Sus. Oke. Berarti Ade senang ya? Karena Ade sudah senang, suster akan berikan buku cerita ini untuk Ade. Oke, yuk. Wah, menarik sekali ya cerita dari Suster Sarifah. Kalau begitu, sekarang Suster Mala akan mengajarkan teknik art drawing therapy, yaitu teknik menggambar, supaya Dek Vina senang dan gak sedih, ya? Iya Sus, Vina senang sekali menggambar. Nah, sekarang sudah selesai. Wah, bagus sekali ya lukisannya. Ade senang kan? Ade sudah bisa tersenyum, Ade lebih semangat lagi. Nah, kalau misalnya Ade merasakan nyeri, Ade bisa mendengarkan cerita agar Ade nggak fokus sama nyeri Ade. Oke? Iya Suster, Vina senang sekali. Sekarang Suster Mala mau tanya nih, kalau Dek Vina lagi sedih dan merasakan cemas, apa yang bisa Dek Vina lakukan? Gambar dan mendengarkan cerita kan Sus? Wah, benar sekali. Jadi, kalau Dek Vina merasakan cemas atau sedih, Adek bisa dengan menggambar ya, supaya sedihnya hilang. Besok, suster akan datang lagi ke rumah Adek ya, untuk memeriksa kondisi Adek kembali. Lalu besok, suster akan membawa hasil cek darah. Nah, begitu ya Dek ya. Suster permisi dulu ya Dek ya. Adek harus semangat, jangan sedih lagi. Kalau misalnya nyeri, Adek bisa dengar cerita. Kalau Adek lagi cemas atau takut untuk kemoterapi, Adek bisa menggambar. Ya, begitu ya Dek ya. Suster permisi dulu Dek. Assalamualaikum. Dapat disimpulkan dari roleplay yang telah kami tampilkan, perawatan paliatif berfokus pada pencegahan dan peniadaan suatu penyakit. Nah, dari beberapa adegan yang telah kami tampilkan, dapat disimpulkan bahwa mendongeng dan art terapi dapat mengurangi rasa nyeri dan kecemasan yang dialami oleh pasien leukemia. When somebody loved me, everything was beautiful. Every hour spent together, bliss within my heart.
And when she was sad, I was there to dry her tears. And when she was happy, so was I. When she